Shalom, selamat datang di channel Liputan Rohani. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Pendeta Debbie Basjir, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon bimbingan dari Roh Kudus agar firman-firman yang kita dengar bisa kita hayati, bisa kita mengerti, dan kita bisa belajar banyak dari hamba Tuhan dan bisa benar-benar menyelami arti dan pesan-pesan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala rahmat-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami diperbolehkan untuk turut serta mendengarkan firman-firman-Mu yang akan disampaikan oleh gembala umat-Mu. Terangilah pikiran serta hati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti dengan sungguh-sungguh apa yang Engkau kehendaki dari khotbah ini, dan benar-benar bisa merenungkan bagaimana cara kami untuk dapat berdoa kepadamu seturut dengan kehendak-Mu, bukan seturut dengan kehendak kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Amin. Marilah kita mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Pendeta Debbie Basjir. Apapun keberadaan kita hari ini, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Baik, hari ini kita langsung saja belajar firman Tuhan, saudara, tentang hal berdoa. Nah, berdoa ini ada banyak orang Kristen, saya percaya, dan kita semua tentunya rindu ketika kita berdoa. Kita doanya itu sampai kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan, lalu kita mengalami mujizat dalam setiap apa yang kita minta dan kita doakan itu. Tetapi karena begitu banyaknya pergumulan, begitu banyaknya persoalan, begitu banyaknya kebutuhan kita, lalu terkadang kita itu menjadikan doa-doa kita itu sebagai satu hal yang kadang-kadang memaksakan Tuhan supaya Tuhan menjawab semua doa-doa kita. Bahkan ada beberapa dari banyak orang Kristen yang menjadikan bahwa ya doa itu seperti mantra yang harus dibaca supaya kita bisa mengalami satu jalan keluar atau mujizat. Satu kali, saudara, saya pernah ketemu sama satu orang ibu. Jadi dia cerita begini, Bu Debbie, saya tuh kan ada masalah ya, masalah hukum lah besok di pengadilan. Ya pokoknya ada sedikit satu persoalan gitu ya. Lalu saya ketemu sama satu orang pendeta, saya meminta untuk bagaimana supaya persoalan saya itu besok di pengadilan bisa selesai. Lalu hamba Tuhan itu memberikan satu masukan buat ibu ini. Oh ibu, supaya persoalan ibu itu bisa menang nanti ketika ibu ada di pengadilan, ya ibu baca doa Bapa Kami 100 kali ya. Jadi 100 kali mulai dari ibu pulang dari tempat ini sampai besok nanti ibu ada persoalan di pengadilan, ibu baca doa Bapa Kami. Jadi dia sepulang dari ketemu pendeta itu, dia doa Bapa Kami, saudara ya. Bapa Kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 1 kali. Jalan lagi, Bapa Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, sampai 100 kali. Kayaknya itu juga malaikat bosan juga ya denger dia, saudara ya. Jangankan Tuhan, malaikat aja juga bosan gitu ya. 100 kali, saudara. Nah, jadi apa pemahaman kita sebenarnya tentang doa itu sendiri? Apakah doa itu Tuhan harus menjawab semua yang kita mau, semua yang kita inginkan, dan semua yang kita harapkan?
Lalu ketika itu tidak terjadi sesuai dengan yang kita minta, yang kita harapkan, lalu kita berpikir bahwa doa kita tidak dijawab, Tuhan itu tidak mendengar. Lalu kita mulai mencari-cari bagaimana doa yang mujarab, doa yang bisa dijawab, doa yang bisa memperoleh satu mujizat. Nah, hari ini saya pengen kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, saudara ya. Saya ambil dari Matius pasal yang ke-6. Di sana judul perikopnya adalah hal berdoa. Matius pasal yang ke-6 ya. Ayat yang ke-5 mulai berkata begini, hal berdoa. Di sana dikatakan firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik, ya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saya bahas satu ayat ini dulu, saudara. Di sana dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Yang pertama yang Tuhan tekankan, ini yang Yesus ucapkan loh, saudara. Jangan berdoa seperti orang munafik. Orang munafik itu apa? Ya, orang munafik itu adalah orang yang sebenarnya tahu kebenaran tapi nggak mau melakukan. Lah berarti kayak yang tadi, termasuk orang yang berdoa, mengucapkan doa Bapa kami 100 kali, itu termasuk orang munafik nggak? Ya kalau menurut saya iya, enak saja. Kamu selama ini hidup dalam dosa, kamu tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Mungkin kamu hidup dengan seenaknya sendiri, kamu melakukan apa yang kamu mau. Mungkin ada yang berzina, ada yang selingkuh. Lalu waktu menghadapi satu persoalan, lalu datang kepada pendeta, lalu pendeta itu bilang, Bapak harus baca doa Bapa kami selama 100 kali. Lalu saudara pikir ketika saudara baca doa Bapa kami 100 kali dan Tuhan jawab gitu, hello please dah, ya capcay deh. Kayaknya tidak seperti itu ya, saudara. Itu adalah salah satu bentuk kemunafikan. Apa itu orang munafik? Orang yang hidup di dalam jalannya dunia, ngikuti jalannya setan, tapi mau minta berkatnya Tuhan. Hai. Ya kita aja manusia, mungkin kalau orangnya itu sama kita agak gimana gitu, kita nolong kayaknya agak mikir ya. Apalagi ini, saudara, ingat ya, saya selalu mengatakan untuk mengalami kasih Tuhan tidak ada syaratnya. Kasih Tuhan, Anda buat dosa, Anda datang minta ampun, diampuni nggak? Diampuni sama Tuhan. Tapi untuk mengalami berkat Tuhan ada syaratnya. Alkitab berkata, jika kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau. Amin. Dan itu yang harus kita lakukan. Kalau saya mungkin yang orang ini datang dan bertanya kepada saya, Bu, saya ada masalah di pengadilan, Bu, apa yang harus saya lakukan? Ya saya akan mungkin jawab dia, Pak, nomor 1, Bapak salah nggak? Besok Bapak menghadapi perkara di pengadilan itu kenapa? Karena kesalahan Bapak, atau Bapak ditipu, atau Bapak dipersoalkan, atau bagaimana? Kalau dia bilang, ya karena saya salah, ya Bapak bertobat. Ya Bapak salah, Bapak mau berdoa kayak apapun, Tuhan gak mungkin menjawab. Jangan jadikan doamu sebagai mantra. Nah orang Kristen sekarang itu banyak, saudara, udah kayak ikut dukun aja ke gereja, jadi orang Kristen. Enak aja punya masalah, terus hafal doa Bapa kami 100 kali, terus selesai dan menerima jawaban gitu. Aduh saudara, ya please, mari kita mulai mengenal Tuhan dengan benar, punya prinsip iman yang benar, ya supaya kita ini tidak menjadi Kristen-Kristen agamawi. Yesus sangat membenci dosa kemunafikan. Makanya yang pertama Yesus katakan di situ, jika engkau berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Apa itu orang munafik? Orang yang tahu kebenaran tapi nggak melakukan, tapi pura-pura benar. Itu doanya nggak dijawab. Pertama, denger. Apa itu orang munafik? Orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya, tetapi berpura-pura melakukan supaya dia kelihatan benar. Ini adalah satu dosa yang Tuhan gak suka, saudara. Dan saya berdoa supaya saudara tidak masuk dalam salah satu, kita semua tidak masuk sebagai orang yang munafik di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak senang dengan semua itu. Lalu Yesus berkata kenapa? Orang munafik itu apa? Mereka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang, atau berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jangan membangun sesuatu yang rohani itu di atas dasar pujian orang, saudara. Kalau kita mencari pujian orang, maka sesungguhnya engkau sudah tidak ada upahnya lagi. Nah Yesus berkata di sini apa? Kalau engkau berdoa, ya jangan supaya didengar orang di tikungan-tikungan jalan. Ada saudara orang yang berdoa, ya doa makan saja. Haleluya.
Bapa pencipta halik langit dan bumi, yang menciptakan cakrawala, bulan, bintang, dan segala penjuru bumi ini, dari planet Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Coba saudara, doa padahal cuma mau doa makan, hello. Nggak usah yang bertele-tele begitu kali, supaya orang itu ada orang-orang kalau berdoa udah kayak puisi ya saudara. Tuhan yang maha kudus, kami menghampiri tata kekudusan-Mu. Kami yang hina dina, yang penuh dosa, yang kami ini orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang aduh please deh, alay. Dulu saya pernah punya teman saudara, saking alaynya berdoa, ya dia berdoa buat anak-anak kaum youth itu. Tuhan, saya berdoa buat anak-anak kaum youth ini, walaupun mereka masih mungil, kecil, dan dekil. Itu ya, gara-gara apa? Gara-gara mau sok puisi dan katanya itu dibikin-bikin ya. Jadi berdoa buat kaum youth ini, Tuhan, mereka yang kecil, mungil, dan dekil. Yang ada saudara, ya anak-anak youthnya marah lah. Masa kita dibilang dekil, nggak jadi doa saudara, malah marah. Coba tuh ya, makanya nggak usah alay berdoa sama Tuhan. Yesus bilang tidak usah alay seperti orang-orang munafik ya. Ayat yang berikutnya saudara, di sana dikatakan ya, kalau kita lihat, coba kita baca ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, kata Yesus, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara ya, ketika kita berdoa, Yesus bilang masuk ke kamar, tutup pintu. Satu kali saya ketemu dengan, saya naik taksi saudara, saya mau pelayanan, saya naik taksi ya. Lalu sopir taksinya itu tanya sama saya, ibu mau kemana? Oh saya mau ke gereja pak. Oh mau ke gereja ya. Oh ibu orang Kristen ya? Iya. Bu saya mau tanya nih bu ya, kebetulan sopir taksinya ini bukan orang Kristen ya, dari agama seberang lah. Dia bilang, bu saya mau tanya nih sama ibu, saya punya tetangga nih agak-agak aneh sih bu ya. Saya nggak tahu ya, mungkin cuman dia atau yang nggak tahu. Saya yakin mungkin tidak semua orang Kristen kayak dia gitu ya bu ya. Kenapa? Jadi dia itu kan Kristen ya bu ya. Itu ibu ya, dia itu kan, kami ini kan tinggal di satu kompleks ya, pemukiman yang sangat padat gitu ya bu. Pokoknya kontraan padat gitu ya bu. Kita tinggal di situ. Lalu dia tuh kan Kristen bu. Tiap hari itu dia putar lagu-lagu rohani itu kenceng sekali. Ya itu dia punya radio ditaruh di atas rumah bu ya, karena rumah kita itu pendek-pendek. Jadi orang yang lagi kita di situ kan nyuci bareng, namanya juga kontrakan kos-kosan gitu ya bu. Itu lagu rohaninya dia putar kenceng, dia sambil ikut nyanyi bu, kenceng-kenceng bu, dia teriak-teriak gitu ya. Nanti kalau berdoa juga kenceng-kenceng sampai seluruh orang tuh denger. Nah menurut ibu itu apa bu? Saya bilang, oh mungkin itu OKB kali pak, orang Kristen baru. Ya orang Kristen baru ya. Kenapa? Dia nggak ngerti ajarannya Yesus ya. Padahal kalau di dalam Alkitab saya bilang ya ini di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6, Yesus itu berkata begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu ya, lalu berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi, maka Bapa yang tersembunyi akan membalaskan apa yang engkau lakukan yang tersembunyi itu. Maaf pak, saya bilang kita orang Kristen, Yesus ajarkannya begitu. Bahkan Yesus bilang kalau berdoa nggak usah berdiri di tikungan-tikungan jalan ya. Mau berdoa di Monas, mau berdoa di lapangan, mau berdoa di ini. Hello, apakah doa seperti itu yang dia jawab Tuhan? Enggak, Tuhan tertarik kepada segala sesuatu yang kita lakukan secara tersembunyi. Karena kalau engkau berdoa di pinggir jalan supaya dilihat orang, oh dia udah berdoa, dia udah ini, itu udah kehilangan upah. Saya bilang sama Bapak itu, Pak, kita juga orang Kristen, kita juga diajarkan sama Tuhan Yesus tentang berpuasa ya. Tetapi ajarannya Tuhan Yesus kepada kita, kalau engkau berpuasa itu seperti apa? Yesus berkata, kalau engkau berpuasa, kata Tuhan, cuci mukamu, minyaki rambutmu, supaya orang tidak tahu kalau engkau sedang berpuasa. Jadi kita juga orang Kristen itu berpuasa loh pak. Kadang ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, tapi kita gak pernah ngomong-ngomong. Kalau ada orang-orang Kristen yang ngomong-ngomong berpuasa, itu Kristen alay. Hello, puasa aja bikin status di Facebook, saya lagi berpuasa ini, puji Tuhan, lolos 10 hari, sekarang mau buka puasa, haleluya. Terus jadi sakti gitu.
Maaf saudara, ketika engkau sudah memberitahukan itu, apalagi orang sudah puji-puji, wow luar biasa ya, berpuasa ya 10 hari, engkau sudah kehilangan upah. Karena Tuhan bilang, semua yang kau lakukan dilihat oleh manusia sudah kehilangan upah. Tuhan tidak tertarik pada apa yang kelihatan. Ya, itu yang Yesus masuk dengan kemunafikan. Ya, Tuhan gak suka saudara, kita berdoa atau melakukan rutinitas agama kita hanya karena kemunafikan. Tuhan benci yang seperti itu. Lihat ayat yang berikutnya, apa yang Yesus katakan? Ayat yang ke-7. Di sana dikatakan begini, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya, makanya doa itu akan dikabulkan. Ini lagi Yesus berkata apa yang tadi saya bilang, gak usah bertele-tele. Mau doa makan aja gak usah macam, Tuhan terima kasih buat doa makan ini, Engkau sudah menyediakan berkat buat kami pada hari ini Tuhan. Orang-orang yang belum sempat menikmati seperti yang kami nikmati, Engkau juga memberkati. Kami mengucap syukur buat berkat di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ada orang mau doa makan aja, Tuhan Engkau yang sudah memberikan semua berkat, Engkau yang menciptakan binatang-binatang, termasuk sapi yang kami makan hari ini, Engkaulah yang menciptakannya Tuhan, sehingga dia sudah diolah Tuhan, pakai jahe, lengkuas dan menjadi rendang. Kami bersyukur Tuhan buat daging ini, dan biarlah darah-Mu menutup bungkus makanan ini. Emang darah Yesus itu tutup bungkus nasi? Gak usah yang begitu-begitu. Tuhan tuh tahu. Doa tuh biasa bersyukur, mengucap syukur, ya, bilang sama Tuhan, kami bersyukur buat semua yang Tuhan buat, buat semua yang Tuhan beri. Udah saudara, karena Tuhan gak mau yang bertele-tele seperti itu ya. Lalu dikatakan begini di sana ya, karena ada banyak orang berkata dengan banyaknya kata-kata mereka akan dikabulkan ya. Jika doanya itu bertele-tele, Tuhan kabulkan. Makin lama doanya, makin Tuhan dengar. Enggak, capcay deh ya. Ayat yang berikutnya berkata begini, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi ayat ini menekankan, Yesus berkata, gak usah bertele-tele, gak usah munafik, gak usah hafal-hafal sampai 100 kali itu doa Bapa kami. Tapi Tuhan bilang apa? Masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Saya saudara secara pribadi ya, saya kalau doa pribadi itu, saya tidak pernah ada pokok doa. Waktu datang kepada Tuhan, cuman air mata yang menetes. Satu yang selalu saya minta, Tuhan, berikan aku perkenanan-Mu. Selidiki aku Tuhan, apakah aku ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kalau ada pelanggaran, ada dosa yang Kau dapati dalam hatiku, kuduskan aku. Satu saja yang aku minta, biar aku mengerti kehendak Tuhan. Saya gak pernah minta Tuhan menyelesaikan masalah saya. Saya gak pernah minta uang sama Tuhan. Saya gak pernah minta sesuatu yang lain, gak. Dalam doa-doa selalu saya minta Tuhan, bahwa aku mengerti kehendak-Mu dalam setiap proses atau persoalan yang sedang aku hadapi. Kenapa? Karena ayat ini berkata, Bapa itu sudah tahu bahkan sebelum kita meminta. Amin. Bapa tahu saudara. Dia mengerti apa yang kau butuhkan. Dia tahu dan sangat tahu apa yang kita perlukan. Jadi tanpa harus bertele-tele, tanpa harus menyogok dia dengan kemunafikan. Kita kan gak bisa menipu Tuhan dengan segala kemunafikan kita, karena dia Tuhan yang maha tahu. Jadi saya percaya firman Tuhan berkata, Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang engkau butuhkan itu akan ditambahkannya kepadamu. Nomor 1 yang harus kita lakukan dalam hidup ini, cari perkenanan Tuhan. Cari apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi bukan waktu ada persoalan saja baru kita berdoa, nanti ada tantangan baru kita berdoa, nanti ada goncangan baru kita berdoa. Enggak. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Bukan hanya waktu di kamar, bukan hanya waktu di rumah, tetapi di mobil, di kamar mandi, dimanapun, roh kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Kita hidup dalam sikap doa kepada Tuhan. Nah, Yesus berkata begini, ya, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan bahkan sebelum kamu minta kepadanya.
Yesus berkata begini, karena itu berdoalah demikian. Nah ini yang Yesus ajarkan ya. Berdoa demikian ini punya arti. Bukan berarti kita cuma hafalan tuh. Ada banyak orang yang menjadi doa ini doa hafalannya kayak tadi 100 kali dihafal karena ada persoalan di pengadilan. Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu. Enggak. Saudara, ada makna di balik doa Bapa kami, dan hari ini kita mau belajar. Coba kita lihat saudara. Di sana Yesus berkata apa? Ya, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ketika engkau datang dalam doamu, pertama kali sembahlah Tuhan. Aku memuji engkau, kudus engkau Bapa. Artinya apa? Dalam setiap doa-doa kita, yang pertama kita harus mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap doa-doa pribadi kita, kita harus mengakui bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Dikuduskanlah namamu Tuhan. Ya, kita mengagungkan Dia, kita menguduskan namanya yang luar biasa, kita akui kehebatannya. Sebelum kita meminta sesuatu, kita sudah mengakui dulu bahwa Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dikuduskanlah namamu. Lalu Dia bilang apa? Ya, di sana dikatakan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Ya, datanglah kerajaanmu artinya apa? Biar kebenaran Tuhan saja yang memimpin mutlak seluruh hidup kita. Dalam setiap persoalan atau apapun yang kita alami, Tuhan mau hanya kebenaran Tuhan saja yang memimpin setiap jalan hidup kita. Bahkan dalam proses seberat apapun, biar kita tetap mau berkata, kebenaran-Mu Tuhan, kerajaan-Mu lah yang ada dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita ini hidup sebagai manusia, ada banyak kehendak-kehendak dan kepentingan kita pribadi yang seringkali kita pikir itu lebih baik daripada kehendak Tuhan. Saudara, saya selalu ingat ya, kita bedanya sama Tuhan tuh beda tipis loh. Tuhan maha tahu, kita sok tahu. Jadi hati-hati, karena sesuatu yang kita anggap baik belum tentu itu baik di mata Tuhan. Tapi segala sesuatu yang sering kali kita anggap tidak baik, tapi kalau itu kehendak Tuhan, maka itu pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Percayalah saudara. Ya, Tuhan tidak hanya tertarik mengubah keadaanmu hari ini, tetapi Dia lebih tertarik mengubah sikap hati dan cara pandangmu terhadap kehendaknya. Satu kerinduan Tuhan di balik setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan mau supaya engkau dapat kehendak Tuhan yang sempurna. Satu kali saya ketemu dengan seorang ibu yang datang kepada saya, Bu Debbie, saya minta ibu doakan saya. Kenapa? Anak saya di penjara Bu karena kasus narkoba. Jadi kita mau doa apa Bu? Ya saya berdoa Bu, biar Tuhan itu lepaskan dia dari penjara Bu. Hati saya sedih, saya gak bisa tidur. Bu, biarin aja. Setiap kesalahan itu pasti ada resikonya Bu. Biar anak ibu membayar apa yang sudah dia lakukan. Siapa tahu di penjara dia bisa belajar banyak hal, lalu dia bisa bertobat di sana. Kenapa? Karena setiap proses itu pasti mendatangkan nilai pembelajaran dalam hidup kita. Ingat, hidup ini adalah proses pembelajaran. Jadi biarkan saja anak ibu untuk sementara menjalani proses itu. Nggak mau Bu, saya tuh sedih, saya mau dia dibebaskan. Ya udah, terus ibu mau bagaimana? Ya kita berdoa supaya ada jalan. Saya berdoa bukan supaya anak ibu dibebaskan, tapi saya akan berdoa supaya di dalam penjara dia boleh menerima hikmat dan nilai supaya itu membuat langkahnya semakin bijaksana. Ingat, setiap keputusan yang engkau ambil ada konsekuensinya, ya, ada sebab akibatnya. Lalu saya berdoa buat dia, bla 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 bla, ya. Akhirnya berapa hari kemudian dia WA saya, Bu, puji Tuhan sekarang anak saya udah keluar. Oh, cepat sekali keluarnya Bu. Enggak, jadi ya saya kasih uang jaminan sih. Saya cariin uang, saya kasih jaminan, jadi dia bisa keluar. Oh, jadi sekarang dia keluar. Iya, oh berarti ibu sudah bahagia ya. Iya ya, puji Tuhan, terima kasih. Berapa minggu kemudian dia telepon saya lagi, Bu, kenapa? Saya tuh sedih Bu, hati saya susah sekarang. Kenapa? Anak saya sejak keluar minta uang, terus mintanya tuh gak tanggung-tanggung, juta-juta Bu. Bahkan ini dia udah mulai jual-jual apa-apa, bahkan sekarang dia udah tinggal satu rumah tuh sama dulu mantan pacarnya. Saya nih stres Bu, terus saya minta tolong ibu doakan supaya biar dia ketangkep polisi masuk penjara lagi. Lah, saudara, saya kan bingung ya.
Tuhan aja mungkin bingung, apalagi saya, saudara ya. Kadang-kadang inilah manusia ya, kita ini terlalu banyak maunya. Kenapa? Ya itu tadi, karena sok tahu. Ya, saya tadi kan udah bilang, ibu biarin aja dia di penjara, jangan cariin uang jaminan, biar dia bayar semua upahnya, dia terima, dia akan keluar dengan nilai pembelajaran. Tapi kalau ibu bebaskan dia belum waktunya, ya begitu jadinya. Nah sekarang berdoa lagi biar masuk penjara lagi, gimana caranya? Saudara, jangan coba tolong Tuhan. Tapi hari ini ketika engkau menghadapi persoalan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, berdoa, Tuhan, berikan kami hati yang mengerti kehendak-Mu di balik semua persoalan ini. Karena goal dari hidup kita ketika kita mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Ketika engkau mengerti kehendak Tuhan, itulah goal dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagi Tuhan menyelesaikan semua masalah kita, mengubah keadaan kita hari ini hanya dengan semudah Dia berfirman. Tapi untuk mengubah sikap hati kita, itu yang sulit bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita punya kehendak bebas. Dan Dia tidak bisa bekerja kalau Dia tidak melihat hati yang terbuka untuk kehendaknya. Makanya jika engkau berdoa, kata Yesus berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini membuat kita tidak meminta sembarangan kepada Tuhan, tidak memaksa apa yang kita mau. Tapi kita berdoa biar Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Saudara ingat ketika Yesus disalib, apa yang Dia doakan? Bisa gak Dia lari dari penyaliban itu? Secara daging Dia tahu Dia datang ke dalam dunia itu adalah sebuah harga yang harus Dia bayar dengan mahal. Tapi Yesus dikatakan, Alkitab berkata, Dia berdoa sampai keringatnya bercampur dengan tetesan darah. Dia berjuang antara keinginan daging manusianya dengan kehendak Bapa yang sempurna, karena Dia harus menjatuhkan hukuman maut di dalam dagingnya. Dan persoalannya ketika di Taman Getsemani, Dia berdoa antara mengalahkan keinginan daging dengan kehendak Allah. Lalu pada akhirnya Dia bilang, dari awal Dia berdoa, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, karena Dia tahu daging harus menanggung penderitaan yang begitu berat. Dia akan disiksa, dicambuk, bahkan dibunuh. Tetapi Dia bilang, tapi jangan kehendakku, biar kehendak-Mu lah yang jadi. Dan ketika Yesus berkata biar kehendak-Mu lah yang jadi, itu yang berat. Tetapi saudara tahu, itulah yang mengalahkan tipuan setan. Ketika engkau mau berkata, Tuhan, aku mau kehendak-Mu lah yang jadi, setan kelepek-lepek. Dan dia gak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan dapati kita adalah orang-orang yang berserah pada kehendaknya, total, sempurna kepada kehendak Tuhan. Dan itulah yang sangat setan takutin. Setan gak takut ketika orang mengalami mujizat, karena ada banyak mujizat palsu hari-hari ini. Ya kayak itu tadi, ibu itu bisa bersaksi, wah puji Tuhan anak saya keluar dari penjara. Kenapa keluarnya? Dibayar. Ya itu bukan mujizat, itu kepalsuan. Amin. Coba kalau dia biarkan, Tuhan kehendak-Mu apa di balik semua ini? Karena Alkitab juga berkata, tidak ada anak yang tidak dididik oleh orang tuanya. Kalau anak itu tidak mendapat ganjaran dari orang tuanya, maka anak-anak itu adalah anak-anak gampang. Tuhan lebih tertarik membentuk sikap hati dan karakter kita ketimbang menjawab semua persoalan dan mengubah keadaan kita, saudara. Lalu setelah itu Dia bilang apa? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dalam hidup kami seperti di sorga. Itu yang Tuhan mau. Jadilah kehendak Bapa di dalam hidup kami seperti di sorga. Lalu Dia bilang apa di sana? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa doa itu bukanlah doa egois, ya. Kita meminta berkat Tuhan yang bertumpuk-tumpuk, enggak. Tuhan bilang, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa, saudara? Karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan tambahin beban hidupmu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak harus engkau pikul. Lalu di sana dikatakan, dan ampunilah kesalahan kami, ya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Doa adalah mengubah sikap hati kita. Kita dulu yang nurut pada kehendak Tuhan. Kita mengampuni orang lain dulu, baru Allah bisa mengampuni dosa kita. Ya, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Mutlak kita percaya bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik buat hidup kita. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami persoalan dan engkau sedang berdoa dan engkau bilang, Tuhan, kenapa doaku belum dijawab? Saudara, mintalah kehendak Tuhan yang terbaik buat hidup
hidup kita. Karena itu saya mengajak saudara untuk bersama-sama berdoa. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan, dan kita mau bilang, Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Seberat apapun persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu Tuhan, rencana dan kehendak-Mu itulah yang terbaik. Ubah kami seperti yang Tuhan mau, sekalipun proses ini sakit Tuhan, tapi kami tahu rencana Tuhan membawa kepada kebaikan. Engkau lebih tertarik mengubah sikap hati dan karakter kami, karena satu saat nanti itulah yang akan kami bawa untuk pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang di bumi ini hanyalah sementara, dan kami tahu dan percaya hari ini kebenaran-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dalam hidup kami. Bahkan hamba berdoa Tuhan buat semua umat-Mu yang mendengarkan Tuhan firman-Mu hari ini di mana saja berada. Engkau menjadi jawaban buat mereka Tuhan. Tangan-Mu menopang mereka, tangan-Mu yang mengangkat mereka, bahkan mereka akan tetap kuat berdiri karena firman-Mu lah yang menopang kami. Kami percaya tidak pernah ada yang salah dalam rencana Tuhan. Selalu yang terbaik yang Kau lakukan buat kami anak-anak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan khotbah bersama Liputan Rohani. Semoga khotbah kali ini menginspirasi kita semua untuk bisa berdoa secara khusus kepada Tuhan, bukan dengan kehendak kita dan apa yang kita inginkan dan pikirkan yang harus terjadi, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga tidak boleh memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak kita, karena hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik untuk kita, umat-Nya. Marilah kita lebih bersabar dan berendah hati untuk selalu menjalankan firman-firman yang Tuhan berikan, dan kita selalu patuhi apapun yang Tuhan inginkan, sehingga kehidupan kita terus lebih baik dan terus lebih berkembang lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang disampaikan oleh gembala umat-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengarkannya, kami boleh merenungkannya, kami boleh melakukannya untuk kehidupan dan kebaikan kami. Tuhan Yesus, kami mohon bimbingan-Mu, bimbingan dari Roh Kudus-Mu, agar jalan hidup kami lebih dan selalu Engkau sertai dan selalu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar apa yang kami lakukan, terutama dalam hal doa kepadamu, tidak salah sasaran dan tidak salah dalam mempersembahkan apa yang kami inginkan. Biarkanlah kasih sayang-Mu melalui salib Kristus semakin membukakan pikiran kami bahwa Engkau sangat menyayangi kami, bahwa Allah yang satu, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang benar-benar mampu, dan Allah yang Maha Kuasa yang selalu mendampingi kami. Biarkanlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dukung channel Liputan Rohani dengan cara subscribe, share, like dan komen. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi loncengnya agar bisa menerima info-info terbaru dari video-video yang kami buat. Tuhan Yesus memberkati.